Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali. Semoga anak-anak ibu tetap sehat, tetap semangat belajarnya, walaupun dalam kondisi sekarang bisa kita mengetahui. Jaga kesehatan kalian, banyak-banyak berdoa supaya Indonesia kita ini, negara kita ini dapat pulih kembali dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Jadi anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pertemuan kita ataupun pokok bahasan materi yang akan ibu bahas, ada terlebih dahulunya kita mengambil sikap kita untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi juga Tuhan kami akan mulai materi kami. Bukalah hati kami, terangilah kami, agar kami mampu untuk menerima apa yang terangkan oleh Ibu Guru kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, sanak saudara kami yang kami sayangi dan menyayangi kami. Berkatilah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, limpahi mereka dengan rezeki-Mu, serta berkati pekerjaan yang mereka kerjakan, agar apapun mereka kerjakan bisa menjadi buah dan bekal, supaya bisa menjadi menyekolahkan kami anak-anaknya sampai ke jenjang lebih tinggi lagi. Kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam materi kita yang baru. Mari kita buka sama-sama buku kita halaman 78. Di situ kita membahas tentang kitab suci dan tradisi. Tetapi sebelum kita membahas itu, mari kamu melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan kitab suci itu sebagai sabda Allah. Yang kedua, menjelaskan kanon kitab suci. Yang ketiga, menjelaskan perjalanan kitab suci dan tradisi. Nah, apa itu kitab suci dan apa itu tradisi? Mari kita bahas satu-satu. Kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Kitab suci juga merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kitab dan suci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kitab merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu kitab yang artinya tempat menulis, berarti sebuah buku atau bacaan. Sedangkan suci memiliki arti yang bersih dalam keagamaannya. Seperti apa? Tidak ternajis, terbebas dari dosa, terbebas dari celah, terbebas dari noda. Jadi tradisi apa? Tradisi atau kebiasaan berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, berarti kebiasaan. Adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, dari suatu tempat, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Di sini, kitab suci dan tradisi itu memiliki hubungan yang erat, sama seperti manusia. Manusia harus memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya bisa menjalin hubungan kerja sama. Menjalin apa? Untuk menjalin dan melengkapi jika ada kekurangan satu, bisa dilengkapi dengan yang lain. Begitu juga lah dengan tradisi dan kitab suci. Tradisi dan kitab suci ini juga harus saling melengkapi. Karena apa? Karena sama-sama menghadirkan Kristus dan berbuah di dalam gereja. Jadi, kedua hal ini mengalir dari suatu sumber ilahi yang sama dan bersama-sama membentuk
iman yang suci, dan dari sinilah gereja mendapat kepastian tentang wahyu. Nah, anak-anak ibu, kitab suci adalah wahyu Allah atau pernyataan Allah tentang dirinya yang nyata dalam diri manusia yang diciptakan menurut gambar atau rupa Allah. Jadi, kitab suci juga memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kembang iman kepada Kristus. Jadi, pengenalan kitab suci yang cukup bahkan memadai memampukan umat beriman Kristiani untuk mengenal Yesus Kristus dengan lebih baik. Jadi untuk itu, semua umat beriman harus memahami sejarah terjadinya dan isi kitab suci baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Seperti di bawah ini sudah Ibu apakan ya. Ibu paparkan, kitab suci itu dibagi menjadi dua. Kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru atau KSPL dan KSPB. Kalau dalam bahasa Latin, kitab suci perjanjian lama adalah Vetus Testamentum. Kalau perjanjian baru adalah Novum Testamentum. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah kitab suci. Kitab suci mempunyai sejarah tersendiri. Kenapa? Karena kitab suci ini baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak sekali tulis apabila diturunkan dari langit. Tidak sesekali tulis apabila diturunkan dari langit. Jadi, karya iman dan dari berbagai penulis dalam waktu kurang yang sangat lama 2000 tahun yang disusun dan dibantu dengan bimbingan Allah dan melalui Roh Kudus, maka para penulis ini tidak mengetahui bahwa mereka sedang menulis kitab suci. Jadi, para penulis kitab suci mengisahkan tentang Allah, manusia di hadapan Allah, relasi timbal balik antara Allah dengan manusia. Karangan-karangan dalam kitab suci ditulis dari pengalaman konkret manusia akan Allah dan disebut pengalaman iman. Oleh karena itu, kitab suci disebut kitab iman, bukan riwayat hidup dan sejarah seseorang atau sekelompok orang. Jadi anak-anak ibu, kitab suci ini adalah kitab iman kita. Nah, jadi iman kita itu, iman Yesus yang kita imani itu atau Yesus yang kalian amalkan itu, kalau kalian tidak beriman, maka kalian tidak mengenal Yesus. Jadi, dari mana kamu mengenal Yesus? Dari isi kitab suci ini, dari orang tua kita, dari guru agama kita, dari guru sekolah minggu kita, dan yang lain-lain. Kanon kitab suci. Kanon Alkitab atau kanon kitab suci adalah suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoritatif oleh komunitas keagamaan tertentu. Jadi, kata kanon berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti mistar atau tongkat pengukur. Jadi istilah tersebut pertama kali dicetuskan, gagasan tersebut dikatakan berasal dari umat Yahudi. Kanon Alkitab dapat juga dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat. Jadi, dari sekian banyak tulisan yang beredar, akhirnya orang Yahudi menentukan sejumlah kitab sebagai kitab suci atau kitab iman. Jadi, daftar-daftar kitab yang diterima sebagai kitab suci disebut kanon. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik. Jumlah kitab suci orang Yahudi sebanyak 39 kitab. Kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai norma imannya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk tentang sejarah kitab suci perjanjian lama. Semua orang, semua tempat
pasti memiliki sejarahnya. Begitu juga lah dengan sejarah kitab suci. Tetapi yang sekarang kita bahas adalah tentang sejarah kitab suci Perjanjian Lama. Di sini ada beberapa periode, yaitu periode yang pertama itu tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Nanti penjelasan lebih dalamnya kamu bisa baca bukumu halaman 84 sampai 85, tetapi akan dijelaskan sedikit periode 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Jadi pada periode ini bapak-bapak bangsa yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Periode ini disebut awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah tentang Yakub. Dalam periode ini bapak-bapak bangsa hidup sebagian dari kisah mereka tersimpan dalam Kejadian bab 12 sampai ayat 50. Ayat 12 sampai 50. Nah, periode 1569 sampai 1225 sebelum Masehi. Jadi, dalam kurun waktu ini bangsa Israel itu mengungsi ke Israel. Terjadilah perbudakan di Mesir, pembebasan dari Mesir, sampai perjanjian di Gunung Sinai. Yang ketiga, periode 1224 sampai 1030 sebelum Masehi. Dalam periode ini, di mana bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua, dan kehidupan bangsa Israel di tanah yang baru di bawah hakim-hakim. Periode yang keempat, 1029 sampai 930 sebelum Masehi. Jadi dalam periode ini bangsa Israel ini menganut sistem kerajaan yang diawali dengan Raja Saul, lalu digantikan dengan Raja Daud, dan seterusnya Raja Salomo. Jadi pada zaman Raja Saul, Daud, dan Salomo, bagian kitab suci Perjanjian Lama mulai sudah ditulis. Di antaranya kisah penciptaan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, kisah bapak-bapak bangsa, kisah para raja, beberapa bagian Mazmur, dan hukum-hukum. Yang kelima, periode 929 sampai 722 sebelum Masehi. Jadi pada periode ini, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara, yaitu Israel, dan kerajaan selatan, yaitu Yuda. Jadi selama kurun waktu ini, ditulislah cerita yang melengkapi kitab Taurat. Beberapa tambahan hukum, beberapa bagian pewartaan, serta beberapa kumpulan hukum perjanjian. Yang ke-6, yang ke-7, periode 721 sampai 547 sebelum Masehi. Jadi pada periode ini, tulisan tentang kisah bapa bangsa Israel mulai disatukan. Jadi pada periode ini juga ditulis pewartaan para nabi, beberapa bagian dari Mazmur dan Amsal. Yang ke-8, periode 586 sampai 539 sebelum Masehi. Jadi pada masa ini dilanjutkan penulisan kitab sejarah, ratapan nabi-nabi, kitab imamat. Jadi yang ke-9 itu periode 538 sampai 200. Jadi pada periode ini, kelima kitab Taurat, kitab sejarah, Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja, kitab para nabi sudah selesai ditulis. Pada masa ini pula lah muncul tulisan kebijaksanaan Salomo. Yang terakhir atau yang ke-10, 2 abad terakhir. Pada periode ini tulis kitab-kitab Daniel, Esther, Yudit, Tobit, 1 dan 2 Makabe, dan kebijaksanaan Salomo. Perjanjian Lama berasal dari ungkapan Santa Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan perjanjian lama. Kata perjanjian lama ditegaskan dalam Konsili Vatikan II atau KV2 adalah tata keselamatan untuk menyiapkan kedatangan Kristus penebus. Jadi perjanjian lama merupakan gambaran keadaan manusia sebelum zaman pemulihan
keselamatan oleh Kristus. Di dalamnya terdapat nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan lain-lain. Baru di banyak tempat terdapat sejarah awal bangsa Israel atau nenek moyang manusia Yesus, dan bagaimana Allah mendampingi bangsa atau umat itu dengan ajaran-ajaran ilahi, kebijaksanaan, juga doa, nasihat-nasihat indah, agar hidup umat terjaga dan setia kepada Allah. Kitab Perjanjian Lama ditulis sebelum Yesus lahir. Jadi, jumlah Perjanjian Lama. Di sini, Perjanjian Lama umat Katolik berjumlah 46 kitab, sedangkan Gereja Kristen Protestan berjumlah 36 kitab. Seperti kitab agama Yahudi, Perjanjian Lama Katolik juga memuat beberapa kitab tambahan yang disebut dengan Deuterokanonika. Kitab ini tulis dalam bahasa Yunani, bukan Ibrani seperti yang lainnya. Karena itulah Protestan tidak mengakui keasliannya. Kitab suci Perjanjian Lama dibagi menjadi 5. Yang pertama Taurat Musa, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, kitab nabi-nabi, dan Deuterokanonika. Inilah pengelompokan kitab Perjanjian Lama tadi. Taurat Musa itu ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab sejarah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester. Kitab kebijaksanaan Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yakub. Kitab nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria. Deuterokanonika, Tobit, Yudit, tambahan Ester, kebijaksanaan Salomo, Baruk, Yesmin Sirak, Baruk, surat Yeremia, tambahan Daniel, Makabe 1 dan Makabe 2. Jadi anak-anak ibu, tugas hari ini adalah tentang, kamu silakan menghafal pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama. Nanti videonya kirim ke ibu melalui Classroom dan melalui grup WA. Jadi sekian materi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Bisa kita melihat semakin banyak dalam lingkup Sumatera Utara ini, apalagi dalam lingkup Deli Serdang ini, banyak yang terkena COVID. Jadi untuk anak-anak ibu, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menjaga kebersihan, supaya Indonesia kita ini sehat dan kita kembali pulih dan beraktivitas kembali seperti biasanya. Marilah kita berdoa, kita satukan hati kita, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, atas cinta kasih yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan dari guru kami bisa menjadi bekal, bisa menjadi pedoman bagi hidup kami, dan menambah wawasan kami agar kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami, dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka, lindungi langkah kaki mereka, jamah setiap apa yang mereka kerjakan, agar apa yang mereka kerjakan bisa menjadi bekal dan bisa menyekolahkan kami, anak-anaknya, sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami serahkan ke dalam tangan semua ketentuan pada pagi hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.